salli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa laqa rina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Faya ilahana ja'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad 'ahada al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhi'i, kajian tafsir tematik. Ini masih pada momen Maulid Nabi di bulan yang mulia ini. Kita akan mengambil salah satu nama daripada Nabi Muhammad itu sendiri, yakni Mustafa. Saya kira teman-teman sudah tahu semua. Mustafa ya. Mustafa. Terambil dari kata sofa. Maknanya jernih atau bening. Kenapa nama Nabi yang dipilih bukan Mukhlas? Di Quran ada Nabi Yusuf itu disanjung oleh Allah, itu disebut innaka laminal mukhlasin. Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang mukhlas. Kalau kita mukhlis ya. Kenapa sama-sama jernih, bening, sama-sama sofwah? Sofwah itu intisari, ultimate, puncak maknanya sofwah. Karena ada puisi-puisi ya sofwat Allah, ya Rasulullah, ya kan? Kenapa bukan mukhlas? Bagi kita kaum terpelajar akan bertanya, yang senantiasa penasaran ya, yang haus akan pengetahuan akan bertanya, kenapa bukan mukhlas? Coba kita urai ini dan apa hubungannya nanti dengan ayat yang mau kita baca, karena momen Maulid ya. Oke, sofa. Sofa ini jernih tanpa kotoran sama sekali. Makanya momen sebelum beliau diberangkatkan, diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita di buku-buku sejarah, di semua buku sejarah. Di semua itu. Juga di maulid-maulid yang kita baca. Diba, Barzanji, Syaraful Anam, Simtud Duror. Burdah bahkan. Yang saraita min haramin lainna ila haramin kama saral badru fi dajin min adzulami ya. Wa bitatar qailan mil manzilatan ila akhiril bait itu ya, ila akhiril manzumah. Di bedah dada Nabi itu
Ada orang maknainya begini, dibersihkan kotoran-kotorannya. Satu. Yang kedua, dibuang bahagian-bahagian untuk setan itu menggoda. Mungkin ini bisa kita terima. Tapi kalau dibersihkan kotoran, apa betul Nabi itu kotor? Itu pertanyaan itu. Maka berbeda dengan kholas. Dan ikhlas terambil dari kata kholaso. Sama-sama murni maknanya ini, sama-sama jernih. Ini supaya bertambah kecintaan kita ke Nabi ya. Kok Mustafa namanya ya? Yang terpilih, the chosen. Kata orang Kulon ya, the chosen, yang terpilih itu. Karena saya pernah tinggal di Kulon itu. Ya Kulonnya Madiun lah, Kulonnya Kepanjen bukan Kulon semua itu, barat ya. Oke. Ini dia bedanya. Saya ada air 1 gelas, misalnya di sini. Jernih ini tadinya, lalu ada masuk 1 debu, 1 kerikil. Bagaimana caranya untuk supaya jernih lagi? Kita ambil, kita bersihkan. Itu supaya ikhlas ya, murni karena Allah. Tadinya memang fitrah, memang suci, bersih, jernih kita itu, tetapi oleh karena persinggungan kehidupan kita di dunia, banyaklah kita dapati kotoran-kotoran dalam hidup ini. Ya, pikiran yang kotor, pendapat yang kotor, kemudian pergaulan yang kotor, sehingga mengotori fitrah kita sebagai manusia yang bersih, yang suci itu ya. Itu membersihkan itu semua kholas atau ikhlas. Jadi bersih, kotor lalu dibersihkan. Tapi kalau sofa ini memang tadinya sudah jernih. Sofa ini memang sudah jernih itu. Tidak ada kotoran. Kalau begitu maknanya Allah membelah dadanya melalui para malaikat itu yang 3 menemani Nabi ya, malaikat Jibril dan Mikail itu, sehingga ditambahkan di penjelasan oleh sebagian ulama di maulid-maulid itu yang barusan kita sebutkan adalah Allah menambahkan nurun ala nur, nurun ala nur. Allah menambahkan cahaya, bukan membersihkan kotoran, sudah bersih kok. Itu dia. Jadi Allah menambahkan cahaya. Kenapa? Karena sudah bersih, sehingga namanya bukan mukhlas tapi Mustafa. Makanya Nabi itu asfal asfiya, ya kan? Hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyur, ya kan? Yang kita baca setiap malam Jumat, atau maulid ini tiap malam, kadang siang malam kita baca terus itu. Oke, itu mengapa Mustafa. Oleh karena itu nama beliau Mustafa. Karena memang pada prinsipnya sudah suci, sudah bersih itu. Sudah suci, sudah bersih, sudah bening. Jadi tidak perlu proses penyulingan atau penyaringan. Yang betul Allah menambahkan cahaya di atas. Nah, bahwa ada saudara kita berpendapat seperti itu, kalau ia berangkat dari ketidaktahuan, ya kita maklumi saja. Tentu kalau kita ingin mengenal Nabi, perkenalan kita mula-mula beliau manusia, itu saja. Itu kan mengagumkan sekali kan kalau kita baca maulid itu. Biawak beriman, amanah bihid dobbu. Pada beliau lahir, ketika beliau lahir, semua berebut ingin menyusui. Itu bahasa cinta begitu itu. Nggak usah dimaknai aneh-aneh itu. Sama dengan begini. Nabi Sulaiman duduk ya di singgasananya, atau duduk di satu tempat lah. Di atas itu ada 2 burung, pasutri ya, pasangan suami istri ya. Burung pejantan dan betina memadu kasih. Burung jantan bilang begini, Adinda, kata si burung pejantan itu, untuk membuktikan cintaku padamu, jangankan harta benda kekayaan, mahkota Sulaiman pun aku kasih kamu itu. Itu Nabi Sulaiman langsung menengok ke atas itu. Setelah selesai urusan dengan kekasihnya tadi itu, dipanggillah si burung tadi dan ketakutan. Kamu bilang apa tadi sama pacar kamu itu di atas, katanya. Kemudian kata si burung tadi, ya ini bahasa cintalah, masa Anda nggak tahu, katanya. Bahasa orang lagi pacaran, masa Anda nggak tahu, melebih-lebihkan itu. Biasa bahasa orang cinta itu kadang melebih-lebihkan ya. Kalau nggak berlebih-lebihan bukan cinta namanya itu. Nah, dan Nabi Sulaiman tersenyum dengan itu ya. Jadi burung saja gombalnya setengah mati. Mana mungkin burung kecil mengambil mahkota Nabi Sulaiman yang istimewa. Tidak mungkin itu kan.
Tapi untuk membuktikan cintanya itu loh kepada si burung betina tadi itu. Amanah bihid dobu, pertumbuhan beliau itu sehari sama dengan sebulan itu. Kemudian 7 hari berdiri, berjalan. Itu kan abnormal, ya kan? Bagi orang yang memakai otaknya itu. Tapi saya punya pendapat berbeda. Adalah sama-sama batu, kerikil, koral, batu permata. Sama-sama batu kan? Tapi beda kualitas itu. Maka betul kalau Sayyidina Muhammad itu adalah basyarun, manusia, tetapi la kal basyar. Tidak seperti manusia pada umumnya. Itu dia. Batu, sama-sama batu, kerikil, koral. Katakanlah kerikil itu anak batu, ya kan? Kalau Anda kesulitan mengucapkan R itu ganti saja anak batu itu ya. Kerikil. Sama-sama bebatuan, ada batu kali, batu andesit, batuan gunung, atau batu apa saja. Satu lagi batu permata. Ini sama-sama batu. Tapi yang satu batu mulia. Demikianlah manusia itu. Pak, kalau kerikil apa enggak ada gunanya? Ada. Serahkan ke panitia pembangunan pondok pesantren. Itu berguna kerikil dan koral itu. Dan di belakang ada bendaharanya. Nah, itu dia. Itu baru nanti berguna kerikil itu. Kerikil, koral itu. Saya enggak punya apa-apa, cuma paku-paku kecil ini. Bisa itu. Serahkan ke tukang jualan. Bisa. Oke, itu dia. Sehingga tasawuf salah satu disiplin ilmu yang mengapresiasi, menitik beratkan kepada salah satu rukun dalam agama, pilar dalam agama, yakni ihsan. Salah satu disiplin ilmunya yang menitik beratkan pada itu disebut tasawuf ya. Ada banyak sekali pendapat. Bagi mereka yang benci itu katanya dari Yunani, dari Sofia. Ada yang mengatakan dari Sofwah. Sofwah maknanya intisari, ultimate. Ada yang mengatakan dari sofa, dari kata Mustafa, dari kata Muhammad itu. Ada juga yang mengatakan dari suf, wol, kain wol. Wol zaman dulu ya, dari kulit domba. Sehingga orang yang mengenakan kain wol dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, itu disebut tasawwafa. Make kain wol. Tasawwafa, ya tasawwafu, tasawwufan. Takammala ya takammalu, takammulan. Takabbaro ya takabbaru, takabburun ya. Sama dengan takommaso, itu pakai kemeja. Komis, itu gamis bagi orang sana. Bagi orang Portugis, kamica, kemeja. Bagi kita ya kemeja itu. Gua itu gamis, ya sudah gamis, ya sudah. Yang penting tidak ribut sudah itu. Wah gamis ini, bahasa Arab, ya sudah. Ya. Kita malas kan ribut-ribut itu bukan gaya kita itu. Gamis ini, oh ya gamis ya sudah. Yang penting tidak ribut saja itu. Sehingga tasawwafa itu pakai kain wol, pakai kain suf. Kalau terambil dari kata ini loh ya, pakai kain wol maknanya hidup sederhana, zuhud, asketik. Tetapi rupa-rupanya zuhud ini makom yang keempat. Akan kita urai makom pertama itu apa. Nah itu dia. Itu kan biasa kan triknya ngaji begitu. Jadi kita ambil poinnya saja itu. Oke, tasawwafa berarti menggunakan kain wol, maknanya hidup sederhana. Bersahaja, tidak berlebih-lebihan, menyadari ada hak orang lain terhadap apa yang kita miliki. Jadi sama dengan takommaso. Takommaso menggunakan kamica, menggunakan kemeja. Kemeja itu kan bahasa kita. Itu terambil dari kata Portugis. Kamica. Kemeja. Bahasa Arabnya komis. Orang menyebut gamis. Nah, itu dia. Hanya pakaian saja, tidak usah ribut-ribut. Kalau mau pakai karung, pakai kardus, nggak apa-apa. Keren juga kok itu. Nah, di fashion show itu kan ada yang pakai wol, pakai sutra dari ulat, kan bulu-bulu ulat itu kan ya. Dari bulu-bulu apa kalau mau nggak apa-apa. Di sini banyak bulu-bulu nggak jelas Pak. Oh ya sudah pakai bulu itu dirakit jadi satu misalnya bulu-bulu kucing atau dan seterusnya. Nah, kalau itu terambil dari kata sofa, berarti identik kepada Nabi Muhammad. Dan kita tahu para nabi, para rasul itu, nanti akan kita sebutkan. Misalnya, taubat, itu makomnya siapa? Makomnya Nabi Adam, misalnya itu. Fakir, itu makomnya Nabi Ibrahim. Gitu ya. Ridho, makomnya Nabi Muhammad. Itu ada semua begitu-begitu. Itu. Kalau kita jeli membaca Quran, sekurang-kurangnya ada 72 ayat di dalam Quran yang memiliki itu. Kalau kita membuka salah satu karangan,
Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Quran itu memang punya makna batin. Kita tidak akan membahas itu ya. Tetapi Quran itu punya makna batin. Tidak hanya makna semantik, diksi, tetapi juga ada indiksi. Jadi lahu zohrun wa batnun. Quran ini punya makna zohir dan batin, makna lahiriah dan batiniyah. Wa fi batnihi batnun. Di dalam makna batin itu ada makna batin lagi, ila sab'ati abtun, sampai 7 makna, 7 lapis makna batin. Kata beliau Imam As-Suyuti ada 72. Kok rupa-rupanya pas ya dengan 72 ayat yang kita temukan itu. Dan 7 tambah 2 itu 9, itu cocokologi itu cocok. 7 tambah 2 9. Terus nanti berkepanjangan itu, tapi enggak apa-apa. Oke. Itu kira-kira. Oleh karena itu hidup manusia ini perjalanan hidup manusia, perjalanan menuju Allah. Isra Mi'raj semua kita. Hanya ada Isra Mi'rajnya di pasar, di ladang-ladang, di sawah, di rumah tangga, di sekolah, di gedung-gedung parlemen. Itu semua perjalanan menuju Allah semua. Namun demikian perlu dibedakan, ada jalan yang menurun, ada jalan menurun itu yang dituju Allah memang, tetapi bukan Allah. Ya sudah Allah saja. Yang dituju Allah tetapi murkanya. Nah itu dia. Ada juga yang menuju rahmatnya, ampunannya. Sabiqu wasari'u. Ada ayat begitu kan? Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha sama uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Yang begitu itu loh. Ayo segera, ayo cepat-cepat, ayo berlomba-lomba. Ada juga yang perjalanan itu landai. Namun ada yang terjal. Ada yang onak berduri, ada yang perjalanan mendaki. Walhasil di surga atau di neraka tetap ketemu Allah itu. Hanya saja ada yang ketemu murkanya, ada ketemu cinta kasihnya. Itu dia. Jadi tidak usah, Pak, ada orang ateis, dia menuju Allah juga. Kita hormati sebagai manusia, ya kan? Dia agnostik, Pak. Dia anti pada semua agama kecuali janda. Tidak apa-apa. Itu perjalanan menuju Allah juga. Nah, kalau begitu perjalanan menuju Allah ini identik ya. Coba kita ukur ya ayat-ayat yang innallaha yuhibbu, ada kan di Quran itu. Sesungguhnya Allah cinta. Perjalanan menuju Allah kita garis dalam kurung ya, karena tasawuf ini kalau kita mengambil kalimat tauhid la ilaha illallah, nafi dan isbat, nehasi dan afirmasi, la ilaha maknanya la mahbuba, tidak ada yang pantas dicintai illallah. Kalau kita ambil itu berarti perjalanan menuju cinta Allah, ya kan? Coba kita baca ayat-ayat. Ini kita membuka Nazmud Durar fi tanasubi ayati waswar Imam Al-Biqai. Kita buka ayat-ayat yang innallaha la yuhibbu atau innallaha yuhibbu. Allah yang tidak cinta itu ke siapa? Misalnya musrifin, Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Tapi cinta ke siapa? Kita dapati 11 ayat innallaha yuhibbu itu. Muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbut tawwabin mutatahhirin, innallaha yuhibbul muqsitin, ya kan? Rupa-rupanya yang Allah cintai, muhsinin, muttaqin, tawwabin, mutatahhirin, itu semua disebut aqabah. Jalan terjal, mendaki, penuh onak berduri. Sudah mulai dapat Anda poinnya ya, gambarannya ya. Dapat atau enggak? Kalau enggak kita sudahi ini. Udah dapat ya. Jadi perjalanan menuju Allah, pendakian spiritual, ini perjalanan menuju cinta, bukan murkanya, bukan ghadabnya, azabnya. Paham ya? Jadi perjalanan menuju cinta Allah. Apa sebab? Tadi kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagi kalangan mutasawwifin, bagi kalangan sufi, ini saya tidak membahas orang yang mengharamkan tasawuf ya, saya tidak bahas itu. Ada yang menolak itu di luar kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf nanti merusak syariat. Kalau filsafat nanti merusak akidah. Anggapan mereka, pendapat mereka kita hargai. Tentu saja kalau mau beradu argumen ya receh sekali itu. Namun demikian kita menghargai pendapat mereka. Karena ini bulan yang penuh cinta kasih. Ini bulan Maulid ya kan. Mustafa, jernih semua. Kita melihat kehidupan dengan hati yang jernih, pandangan yang bening itu. Dan saya suka Pak sama yang bening-bening itu. Kaca berarti itu. Baik, la ilaha illallah, la ilaha tadi bagi kalangan mutasawwifin. Di ahlu sunnah kita ikuti dua imam ya. Satu Sayyidul Ta'ifah
Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, dan yang kedua Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, kita ikuti dua imam itu. Kalangan para sufi ini memaknai la ilaha sebagai la mahbuba, tidak ada yang pantas dicintai secara total illallah, kecuali Allah itu. Boleh enggak cinta harta? Boleh. Harta benda, istri, mencinta istri tetangga, Pak? Boleh. Caranya bagaimana? Dengan tidak mengganggunya. HTI itu kan cinta Indonesia itu kan. Cinta Indonesia, Hizbut Tahrir, kemudian orang-orang pengusung khilafah yang mau bikin negara agama, mereka alasannya cinta Indonesia. Mereka lupa Indonesia sudah nikah dengan Pancasila. Jadi kalau cinta istri orang boleh enggak? Bukan kita yang bikin cinta, boleh. Caranya bagaimana? Dengan tidak mengganggunya. Itu cinta itu, begitu itu. Kalau ingin merusak bukan cinta itu. Apa namanya itu? Ya? Pura-pura enggak tahu, pacaran semua pura-pura enggak tahu ini kan. Ya sudah, apapun namanya lah itu. Nah, saya mencintai tanaman, apa saya rusak? Ya, tentu tidak. Kita rawat. Hama-hama, kemudian penyakit-penyakit itu dibersihkan dan seterusnya. Oke, baik, langsung saja. Kita akan membaca sedikit ya, karena ini ayatnya panjang sekali. Kita akan membaca sedikit saja di surat Al-Balad ya. Surat Al-Balad ini surat yang ke-90, juz Ammah, ada 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang singkat saja. Ayat yang ke-10 adalah wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Kalau diteruskan ada fakkur aqabah. Hadainahun najdain. Allah menunjukkan dua jalan. Coba kita buka At-Tabari. Imam At-Tabari ini berarti tafsir induk ya. Kalau saya sampaikan tafsir At-Tabari berarti tafsir yang ummahat, buku induk lah, yang menjadi rujukan hampir semua penafsir. Kalau sekarang ada tafsir general, ammah, tafsir umum, tafsir tematik, kemudian tafsir Jam'ul Aqwal, kumpulan pendapat-pendapat, ada tafsir yang murakkaz lil ibarat. Itu semua pasti merujuk kepada sekurang-kurangnya dua tafsir induk, yakni Imam At-Tabari dan Al-Qurtubi. Ya, belakangan Ibnu Katsir, Al-Bahawi, tapi nanti itu. Tapi sekurang-kurangnya nomor satu kepada At-Tabari itu. Nah, beliau itu disebut Sayyidul Mufassirin. Tapi kalau yang mendapat julukan Tarjumanul Mufassirin itu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas ya. Jadi Sayyidul Mufassirin bukan kita, bukan. Ada penafsir tafsir Al-Mizan, Al-Kasyaf, kemudian Asy-Syaukani, macam-macam itu, tafsir Al-Alusi, Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Al-Kabir itu. Tetap saja itu pasti merujuk kepada tadi itu, buku induk tadi itu loh. Nah, baik. Imam At-Tabari mengatakan begini, wahadainahun najdain di surat Al-Balad ayat 10 tadi, wahadainahut tariqain. Dua jalan. Najd itu tariqun firtifa, itu jalan mendaki. Rupa-rupanya ya. Najdul khair wa najdus syarr. Jadi baik buruk itu sama-sama jalan, maaf bukan jalan mendaki, sama-sama jalan terjal. Orang menjadi buruk itu jangan dikira gampang loh ya. Kalau mau gampang-gampang, kalau mau repot-repot itu. Pilih mana terserah. Menjadi baik dengan cara tidak mengganggu orang. Diam saja kita baik itu. Diam sembari ngelamun itu baik itu. Tidak ngerepotin negara itu baik itu. Tapi pasif. Kalau aktif ya kita terlibat di perjuangan. Mendidik anak muda misalnya. Memberi beasiswa pendidikan. Kemudian mengurus anak yatim misalnya. Kalau memang memungkinkan atau ada mendesak ya dinikahi juga ibunya ya kan. Kalau memang, kata kalau memang jangan salah tafsir itu. Ngaji masih sempat ngeres ya, tapi enggak apa-apa. Kita memang tujuannya membantu itu. Nah, itu dia yang aktif ya, yang ada kebaikan yang pasif, ada kebaikan yang aktif. Demikian pula buruk itu ada yang aktif, ada yang pasif. Syarr itu. Yang enggak ada kejahatan kita diam saja. Loh, pemerintah ini korup kok kita diam saja itu. Itu syarr kita juga sama dengan membenarkan. Ini ada perbuatan maksiat ini. Bakar saja rumahnya apa itu? Ada cara itu. Nah, ada caranya itu. Oke, itu dia.
ayatnya begini, beliau mengutip satu ayat di Qur'annya. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafuro. Allah menunjukkan jalan, silahkan kamu apakah kamu pribadi yang bersyukur atau yang kufur nanti. Nah, memilih itu ya. Ini pendapat Ibnu Abbas juga dikutip dan ini ada di pendapat Siti Muhammad ada di Tafsir Al-Mawardi dan Ibnul Jauzi ya, dikutip oleh berarti Imam Mawardi dan Imam Ibnul Jauzi itu mengutip kepada At-Tabari berarti itu. Adalah al-huda wa dhalalah. Allah sudah kasih jalan, ini petunjuk, ini jalan sesat. Kita dikasih pilihan loh ya. Artinya nanti kalau ada orang masuk neraka, itu bukan kesalahan Allah itu. Pasti karena upayanya sendiri, pilihan-pilihannya sendiri. Itu bebas memilih itu. Bebas, tapi tidak pernah bebas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pilihan. Baik. Kemudian ayat berikutnya sudah dikasih petunjuk loh ya, sama dengan ayat apa? Wa nafsi wa ma sawwaha itu, falhamaha fujur dan takwa. Allah sudah kasih jalan. Ini yang percaya free will, kehendak bebas, istita'atul mutlak ya menempuh itu. Ini kamu jalan A, B, kamu pilih mana? Terserah itu. Ini ada jalan baik, ini jalan buruk. Ini teman yang jenis A, teman jenis B, silakan pilih mana itu. Dan itu hak, itu pilihan itu. Boleh memilih, boleh tidak memilih. Ini ada pilihan ini sudah ini, ada mazhab A, B, C, D. Kamu pilih mana? Bebas, tapi Anda tidak pernah bebas dari akibat yang ditimbulkan atau konsekuensi logis begitu Anda menentukan pilihan itu. Nah, itu dia. Baik. Kemudian Falak tahamal aqobah ayat yang ke-11 itu ya. Mereka tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar ya. Kok anak muda ini tidak suka tantangan? Intinya itu. Falak tahmal aqobah itu, kok kamu pilih zona nyaman ya? Enak-enakan, anaknya kiai dicium tangannya, cium keteknya saja ya kan? Mengandalkan nama besar bapaknya dan mbahnya, lalu tidak berjuang misalnya. Ada begitu kan? Loh, saya sini cium ketek kamu misalnya, cium tangan lah ya, ekstrim cium ketek tangan aja. Jadi karena mentang-mentang guru atau kiai atau gus begini terus itu, olahraganya tiap hari itu. Olahraga apa? Nanti ada yang cium tangan. Hanya dengan mengucapkan barakallah itu lalu banyak uangnya misalnya. Jadi seharusnya kita malu loh ya. Seharusnya kita malu. Itu dikritik oleh seorang penyair Mesir namanya Ahmad Shauki Bek gitu. Ya, wasyarrun nas wa khairun nas dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nas dzu khumulin. Redaksi yang lain dzu khumulin azimin idza fakhartahum zakaru al jaduda. Sebaik-baik generasi adalah dzu syarafin qadimin. Mereka punya prestasi, kejayaan, kemuliaan di masa lalu. Dia tidak puas. Maunya aqama li nafsihi syarafan jadida. Dia ingin bangun peradaban sendiri itu yang lebih hebat itu. Tapi seburuk-buruk generasi Syarrunas, khususnya milenial, mereka khumul, males luar biasa. Akut lah itu. Idza fakhartahum, kalau kau nanya prestasimu apa yang bisa kau banggakan, lalu nyebut mbahnya. Loh, kamu apa prestasinya? Loh, saya ini nyebut mbahnya itu. Lalu nyebut mbahnya, nyebut bapaknya. Itu bukan anak muda itu. Anak mama, anak batu gitu itu. Kalau anak mama masih mending kan ya. Apa ada yang anak batu ini? Semuanya anak mama kan? Ah ya, anak mama dan papa. Sekarang lagi trending Abi Umi ya, I love you Abi, begitu. Lalu kata Uminya, Abi jahat gitu. Ya kalau itu enggak apa-apa. Cuma kalau saya orang Indonesia ya bapak saja, bapak atau ayah sama itu bahasa Indonesia. Kok anti Arab misalnya? Anti Arab. Abu Jahal juga, Abu juga bahasa Arab itu ya. Bukan itu ya, coba nangkap substansi gitu loh, intinya yang ditangkap. Oke. Aqobah itu dari kata ain qabba itu dalam Maqayisul Lughah. Ibnu Faris ini meninggal 390 Hijriah ya, ada dua makna. Ta'khudhu syai' wa tiyanuhu ba'da ghairih. Makna yang kedua ini yang akan kita pakai olasul akhir yadullu ala irtifa wa syiddah wa su'ubah. Ini jalan yang terjal, mendaki, penuh onak berduri. Jalan yang sulit. Iqtahama hanya dua kali di Quran ini. Dari falak tahmal aqobah itu ada satu falak tahmal aqobah itu, yang kedua
Haza faujun muqtahim ma'akum. Qahmun ini kalau kita buka kamus ini maknanya nyemplung, nyebur atau melibatkan diri. Tapi kalau iqtahama, mendobrak. Memaksa nggak mendobrak itu? Sulit nggak mendobrak itu? Nyemplung dengan susah payah. Jadi kalau iqtahama, titik tekannya adalah perjalanan yang sulit itu. Dan perjalanan menuju Allah tidak ada yang mudah. Jadi kalau Allah sebutkan tadi innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan maknanya apa? Dia lebih memprioritaskan kewajiban tanpa menuntut hak. Sulit sekali itu. Yuhibbul muttaqin, menghindarkan diri dari murka-murkanya Allah itu. Jadi ketakwa maknanya menghindar itu. Yuhibbut tawwabin, bertobat. Kembali ke Allah, itu juga tidak mudah. Mutatahhirin, mensucikan diri. Yang tadinya kita bergelimang kotoran. Muqsidin, bersikap moderat. Qistun, kita sudah ulas kan ini kan. Menemukan win-win solution antara agama dan negara. Ini saya cinta agama atau cinta negara ya? Ini saya cinta keluarga, karir atau cinta agama ya? Ada panggilan untuk bisnis di satu sisi, ada panggilan untuk Allah di sisi lain. Ambil dua-duanya, berbisnis dengan Allah. Nah, itu misalnya lo ya, misalnya. Itu kalau cerdas itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, falak tahamal aqobah. Wa ma adroka. Kalau ada ma adroka ini artinya kita tidak akan pernah sampai kepada ultimate, tidak akan pernah sampai ke puncaknya karena ini konsep ideal. Kita tidak akan pernah tahu itu. Ya kita tahu di permukaan, di kulit-kulit luar saja. Fakkur rokobah setelah itu kan ya. Dulu fakkur rokobah membebaskan budak. Coba buka makna harfiahnya. Membuka belenggu-belenggu, ikatan-ikatan. Bodoh belenggu nggak itu? Malas belenggu nggak itu? Penjajahan. Itu semua yang dibebaskan maknanya zaman sekarang. Belenggu internet, belenggu IT, belenggu peradaban yang hedon, belenggu budaya-budaya pop, belenggu fokus kurang ngaji karena tidak fokus misalnya ya. Jangankan ngaji ya, jangankan ibadah, itu jelas ya ibadah ya. Jangankan sedang di luar ibadah lah. Dalam sholat saja kita sering bermaksiat, ya kan? Ada sholat, ingat istri tetangga, janda juga. Pelakor, pebinor ya, pelebut laki orang, pelebut binor. Ada kah? Ya kan? Ada dalam sholat itu. Dalam ibadah saja sempat maksiat itu hebat sekali manusia itu. Itu keren loh ya. Makanya perjalanan menuju Allah itu tidak mudah. Fakkur rokobah, melepaskan belenggu-belenggu. Bagaimana caranya? Baik, langsung saja kita ke perjalanan ini kan biasanya kita butuh apa? Kalau mau jalan, ya persiapan. Kendaraan nanti akan di tasawuf ada markubir rahman, kendaraan Allah ya dari. Baik, persiapan dulu. Persiapan ya. Kalau saya mau pergi, mau berangkat misalnya sekarang ke Sulawesi. Ke mana? Ke Makassar, naik pesawat itu. Saya akan membawa apa saja yang mau saya bawa. Persiapan saya apa? Kalau saya mau naik pesawat terbang itu apa? Beberapa hari sebelumnya sudah pesan tiket dulu. Lalu ada bekal ke sana itu. Apa bekal itu? Saya bawa kompor, panci misalnya, tabung gas, apa saya bawa semua itu? Tentu tidak kan ya. Halal nggak kompor tabung gas itu? Halal, tapi akan menghambat perjalanan saya nanti. Dan perjalanan menuju Allah ini tadi saya sebut taubat ya, itu makomnya Nabi Adam itu. Bukan makom Nabi Adam, itu hikmah adamiyah. Hikmah makom yang diteladankan dalam arti ini makom, fakultas ya. Halte saja, halte. Tahap tangga pertama, anak tangga pertama. Jangan mendaki anak tangga yang salah ya. Apalagi anak tetangga. Jangan mendaki tangga. Jadi halte tangga pertama itu atau terminal pertama. Oke, itu dia taubah. Di pembahasan yang dulu saya katakan, kalau ada manusia tobat, Allah duluan tobat dalam tanda kutip, takut salah paham. Fatalaqqa Adam min rabbih, kan Allah itu ngasih ilham. Tadinya begini, buah huldi, katakanlah alpukat saja biar dipahami suldi ini sulit ya. Kemudian apalagi lah di sini buah huldi Nabi Adam. Dekat nggak ini?
Dekat kan? Tapi yang dekat ini, Allah berpesan, la taqrabah hadhihi syajarah itu. Kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Nanti kamu termasuk zalim loh ya. Kamu menganiaya dirimu sendiri itu, mencelakai dirimu sendiri itu. Nah, ada trahdi yang apa dan sebagainya, lalu diambil, dimakan dan sebagainya. Lalu Allah itu fanadahu. Allah meneriaki Nabi Adam. Teriak itu dekat atau jauh? Jawab, dekat atau jauh itu? Berarti Nabi Adam jauh secara spiritual. Mungkin kita di masjid tapi hati kita entah di mana. Mungkin kita di pondok, mungkin kita ngaji. Ya kan? Itu yang saya sebut dalam ibadah pun kita boleh jadi bermaksiat. Nemu ide korupsi. Ini apa ini ya? EKTP misalnya. EKTP itu berapa korupsinya? 780 rupiah. Anda kehilangan uang 780 rupiah, 1000. Senang nggak itu? Ya nemu itu nggak senang, hilang nggak sedih itu. Tapi kalau kali 170 juta rakyat Indonesia yang mau bikin KTP, nah itu dia. Nggak muat kalkulator itu ngitung itu. Berapa ini ya? Nggak muat kalkulator itu. Nah itu baru boleh jadi nemu idenya di sana ya, tapi jangan salahkan fragmen atau apanya. Oke. Jadi tobat ini kembali kepada Allah itu. Ada sama dengan roja'a itu kembali. Ini berat sekali. Sekarang kita di dunia. Momen-momen nuansa-nuansa akhirat itu jauh sekali, apalagi hidup di zaman sekarang. Anda dikepung oleh segala bentuk pemuasan pada nafsu. Dikepung oleh segala bentuk penistaan pada hak-hak atau kepada kemanusiaan, juga pada agama, pada negara dan segala bentuknya. Jadi perjalanan Nabi Adam seperti itu. Baru nanti beliau, Nabi Muhammad saja kan istighfar 7 kali. Sab'ina mar'atun 100 kali di hadis yang lain. Jadi beliau nunduk ya. Kalau usia beliau 1000 tahun, 300 tahun itu beliau nunduk tanpa melihat langit dan malu karena satu kesalahan itu. Baru nanti setelah dekat dengan tempat kelahiran Nabi di Mekah itu, beliau diterima tobatnya itu. Itu sudah dekat dengan makna tawasul kan dalam tradisi tasawuf itu. Oke, singkat saja. Ini makom yang kedua banyak ya, makom ini ada yang katakan 40. Ada yang katakan 17, 8, 9. Kita ambil 7 saja, yang paling pendek. Nggak usah banyak-banyak itu. Kalau mau kebetulan yang ngaji tasawuf nanti itu. Yang kedua, waro. Waro ini kan makna secara awam adalah hati-hati kepada yang syubhat. Apalagi yang haram. Kalau naik pesawat, boleh nggak bawa cangkul itu? Hah? Tidak boleh, ada nanti itu. Naik becak dia, nggak pernah naik pesawat itu. Cangkulnya sendiri boleh nggak dibawa itu? Di handbag, sekarang lebih tas tangan itu. Bagaimana masukkan cangkul itu kan? Cangkul misalnya, traktor itu. Boleh kalau traktor mainan. Jangankan itu, gunting saja, tidak boleh itu. Pisau saja itu akan ada, nanti kan masuk sinar itu kan? Sinar X itu. Jangan ditambah 2 lagi X-nya, pokoknya sinar itu. Nah, sudah itu. Artinya apa? Kita hati-hati bukan hanya kepada yang haram, tapi yang warok juga. Nah, itu dia. Hati-hati kepada yang... Tapi bagi para sufi, warok ini, ya oke, itulah itu ya. Itu makna itu. Tapi kalau mau makna yang lebih wow, makna yang lebih keren, itu keyakinan yang murni kepada Allah itu. Sahihul yaqin. Kemudian kamalut ta'alluq yang sudah pernah ngaji hikam ya. Kamalut ta'alluq. Bergantung kepada Allah secara total. Keyakinan yang benar. Kemudian sukunul qalb, determinasi hati. Dan dia merasa tenang bersama Allah itu. Sukun ilaih dan mutmainnul qalb. Ada 4 kan kriteria kan? Jadi waro, makna awam, makna orang awam lah. Makna fikih enggak apa-apa lah, makna awam. Adalah menghindarkan diri dari yang syubhat, yang remang-remang, lebih-lebih kepada yang haram. Karena ada undang-undang begini, kalau halal haram itu bertemu jadi haram. Idza istamal halal wal haram ghulibal haram. Kalau halal, saya punya uang 1.999.000 haram, halal.
1000-nya haram, jadi haram semua nanti itu. Bercampur itu. Nila setitik bagaimana mengotori susu sebelanga ya. Kasihan sekali susunya. Minum saja dulu habiskan, baru nilainya tinggal nanti. Nah, tapi makna khawas adalah tadi itu sahihul yaqin. Keyakinan yang benar, yang murni. Lantas kamalut ta'alluq, kebergantungan yang paripurna, yang total. Lalu sukun, as-sukun ma'allah. Tenang dengan Allah. Biasanya kan kita tenang dengan harta, dengan apa. Tapi kalau mau kita dengan pikiran yang jernih, hati yang damai, kita tidak tenang dengan selain Allah itu. Itu pasti itu. Coba Anda senang motor, makan di motor, tidur di motor itu. Wah, Anda tidak tenang di situ nanti itu. Makanya dulu ketika teman saya bertanya, kok kontrak terus ini? Kalau 2 tahun dapat motor ini katanya. Saya jawab, daripada tidur di motor ya, lebih baik tidur di rumah meskipun kontrak gitu. Itu agak berbau doktrin, tapi kalau dipikir-pikir rasional dan sulit dibantah itu. Karena pernyataan filosof. Baik, kemudian yang ketiga mutmainnul qalb. Yang keempat, maaf. Atau tumakniyah ya. Yakin yang benar, kebergantungan kepada Allah yang mutlak, total, tenang dengan Allah itu, dan ada determinasi hati. Sudah hatinya tidak goyah itu. Oke, singkat saja sekarang zuhud. Zuhud itu bukan menghindar dari dunia, bukan. Pakai dunia tidak apa-apa. Tapi ada tidak bergantung kepada itu. Sama dengan begini. Kalau saya ingin ke luar negeri misalnya, sebaiknya saya banyak bawa baju-baju banyak atau apa. Atau sebaiknya saya cukup bawa kartu kredit. Yang sekarang sudah ada di HP itu. Nggak usah bawa apa-apa sekarang. Sarapan semua ada itu. Ya kan? Nggak usah repot-repot bawa itu. Masa masakan Pak ini Pak, pancinya segala, rice cooker dibawa. Ya silakan, tapi Anda akan menyiksa. Boleh nggak punya harta benda ini? Pak, tapi saya banyak barang-barang ini Pak. Ini kan sayang ini. Dan ini halal Pak, bukan subhat ini. Bagaimana? Caranya titipkan ke orang itu dan ambil di tempat tujuan. Betul kan? Ada jasa pengiriman barang kan? Caranya sedekahkan, terutama ke pembangunan pesantren. Ambil di akhirat nanti. Nah itu baru zuhud itu. Ini penjelasan yang keren untuk hari ini menurut saya. Loh, titipkan. Jadi, itu kan pernyataan Sayyidah Aisyah itu. Loh, yang kita sedekahkan ini yang milik kita, yang kita makan bukan. Mohon maaf, yang kita makan itu jadi kotoran. Yang kita sedekahkan itu kita nitip, kita ambil di akhirat nanti. Nah, itu dia. Makanya ada ayat di Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma, engkau tidak akan memperoleh kebahagiaan sampai kau sedekahkan, kau investasikan sebahagian yang kau cintai. Kau infakkan sebahagian yang kau cintai. Nah itu baru zuhud itu. Metodenya seperti itu. Kemudian fakir. Fakir ini tidak butuh apapun ya. Ada katakan warok itu makomnya Nabi Idris. Itu banyak pendapat ya, tapi tidak apa-apa. Kemudian zuhud itu makomnya Nabi Isa, kemudian fakir itu makomnya Nabi Ibrahim. Itu hanya pendapat-pendapat saja ya. Maknanya apa? Keteladanan itu dicontohkan secara paripurna oleh, kalau Anda tidak setuju makom, hikmah sajalah, hikmah sudah. Filsafat itu. Nah, sudah itu lebih enggak apa-apa lah, hikmah itu. Keteladanan itu dicontohkan secara paripurna. Contohnya begini. Fakir itu Nabi Ibrahim itu. Ketika ada di penggorengan, di kobaran api. Dari tadi contohnya kompor-kompor terus ya kan. Sekali ulang tahun tiup kompor lah, jangan tiup lilin itu. Ketika ada di kobaran api itu Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril. Panas bro? Iya. Butuh pertolongan nggak katanya itu. Apa jawaban Nabi Ibrahim itu? Amma ilaika fala itu. Kalau pertolongan darimu saya tidak butuh itu. Padahal di situasi yang panas, terpanggang, terbakar itu. Coba itu. Di situasi yang sangat kelaparan, miskin, butuh pertolongan. Oh enggak, saya tolong. Enggak mau. Itu betul beliau tunjukkan fakirnya kepada Allah. Nah ini yang saya maksud,
makom-makom tadi kalau taubat, ini ya Nabi Adam yang mencontohkan mula-mula. Fatalaqo Adam kan, Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam itu. Tobat. Dan kita ini dikasih tahu loh ya tiap hari untuk tobat itu. Ya kan? Ini tahamtu nasiba, apa yang Imam Busiri itu loh. Wasaibu Ahmad bin Sinan itu itu. Uban itu nasihat itu, ayat dari Allah itu supaya gigimu keropos ini. Sebentar lagi umurmu. Nah, itu nasihat sebenarnya. Itu ayat dari Allah itu untuk kita bertobat itu. Tapi innal muhibba 'anil uzzali fi samami. Para pecinta kepada para penasehat itu tuli ya. Cinta dunia, cinta harta, tuli. Woi, jurang itu, woi, enggak peduli dia. Syirik nih itu terus dia. Padahal memang betul jurang itu. Begitu nyemplung baru dia. Iya, jurang betulan ya. Seperti siapa? Seperti Fir'aun itu loh yang saya beriman pada Tuhan Musa. Ya enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada kesempatan itu. Nah, beda lagi dengan para penyihir itu. Begitu lihat bukti kebenaran Nabi Musa alaihissalam, mujizat, langsung aman tuh Rabbi Musa wa Harun itu. Saya beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Nah, itu sebenarnya tiap hari datang ayat kita. Kok tubuh ini gampang sakit ya? Ternyata faktor usia. Jadi Anda naik motor pakai jaket kulit, bukan jaket kulit, memang kulit badannya itu, nggak pakai apa-apa. Ya. Duh. Fakir. Baik. Setelah itu sabar. Nah. Ada yang dibalik ya, ini hanya beda posisi sajalah. Sabar itu apa sih? Ada ujar-ujar lama pernyataan para sufi ya, ada begini. As-sabru kas-sabir. Mungkin kita tulis saja. As-sabru kas-sabir. Kas-sabiri. Sabar itu seperti buah jadam. Buah jadam ini buah yang pahit sekali, tapi itu jamu yang ampuh, kebiasaan orang Arab kuno. Murrun, pahit sekali. Fi mazaqatihi. Murrun, fi mazaqatihi. Ya, memang mula-mula kalau diminum pahit itu, kalau dikonsumsi ya. Lakin awaqibuhu, tetapi kelak dampaknya ahla minal asali, lebih manis dari madu. Wih, madu ya, keren sekali redaksi madu ini. Ahla minal asali. Sabar itu seperti buah jadam. Kalau di Indonesia apalah? Apa? Buah apa? Oh ya sudah, apa sajalah istilah Anda itu. Pokoknya buah yang pahit sekali untuk obat, tapi ampuh ini. Buah jadam itu nanti Anda carilah, googling itu kan, Anda tahu beritanya nanti. Murrun fi mazaqatihi, kalau di mula-mula rasanya pahit. Dan memang sangat pahit. Tetapi lakin awaqibuhu, tetapi dampaknya nanti ahla minal asali. Jauh lebih manis dari madu, karena ia menyembuhkan. Sama dengan kalau Allah itu apa? Apa? Al-Jabbar ya. Jabiroh itu kan maknanya gips itu, untuk menyambung tulang yang retak itu kan. Sakit itu, tapi itu caranya Allah mengobati. Sehingga kadang Jabbar itu dimaknai memaksa. Belum manis loh ya. Jadi sabar ini banyak sekali kata para ulama begini. Sabar dalam menjalankan kewajiban, ya. Sabar dalam menghindarkan keburukan atau larangan-larangan Allah dan Nabi-Nya. Sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar dicaci maki. Sabar untuk tidak memperturutkan nafsu. Itu sabar, dan ini perjalanan terjal semua. Tobat, waro, fakr, zuhud ini, sehingga kata para sebagian ulama, para mutasawuf, para teoritisi sufi, sabar ini digabung dengan syukur. Kalau qanaah digabung dengan tawakal gitu. Nanti khauf digabung dengan roja itu. Ya itu sama saja intinya ya, sama saja. Jadi orang yang sabar, yang syukur itu. Menahan diri, pahit memang tapi nanti manis. Makanya disebut juga as-sabru dhiya, sabar itu asta'inu bisabri wassalah ya kan. Wa basyiris sabirin. Demikian Allah membalas orang-orang yang sabar itu. Allah memuliakan orang-orang yang sabar itu dan lain-lainnya. Oke, singkat saja satu lagi kemudian sabar ini masih pahit loh ya. Setelah itu tawakal, makom itu. Nah, tawakal ini kadang dimulai dengan qanaah.
Saya dari kata wakala, mewakilkan. Ini ayatnya banyak sekali. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum lakum tafadun qalil lam fatu min hawlik fa fanhum musafir wa syawirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran 159. Oke. Tadi yang innallaha yuhibbu itu pasti tidak ada yang enak itu. Ambil saja satu. Baik. Saya mewakilkan urusan saya misalnya kepada siapalah, salah seorang di antara kalian. Boleh jadi ceroboh. Lalu saya ambil hak perwakilan saya. Tapi kalau saya mewakilkan urusan saya kepada Allah, dia lebih tahu kebutuhan yang baik, yang pas untuk saya itu. Nah, maka sebagian ulama berpendapat tawakal dulu baru usaha. Sekurang-kurangnya dengan bismillah. Namun secara umum usaha, baru setelah tidak ada tawakal. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu seperti mayat. Mayat di hadapan orang yang memandikan. Ada usaha enggak mayat itu? Enggak, seperti itu tawakal ya Allah itu. Sulit Pak, memang akobah kok pembahasan kita ini. Madro kamal akobah itu, ya kan? Tapi sulit. Ya, karena memang hadiahnya nanti mardotillah. Kita memandang wajah Tuhan di surga itu. Kalau yang gampang hadiahnya kompor. Hadiahnya piring 3 ya kan. Dapat piring kan? Beli deterjen coba itu. Setengah liter atau setengah kilo, 500 gram beli deterjen, langsung hadiah piring, gampang itu. 5.000 hadiah piring itu. Tapi kalau hadiahnya memandang Tuhan ila rabbiha naziroh, wah itu pasti jalan yang terjal dan mendaki, penuh onak berduri. Nah baik, masih pahit itu, tawakal juga belum terasa itu. Baru enaknya itu ridho nanti, makom yang terakhir itu. Biasanya tawakal dengan qanaah tadi ya, terima yang bantum itu. Ini singkat, ridho ini yang kalau ridho sudah manis itu. Sama dengan dicubit oleh kekasih gitu. Itu tidak terasa sakit itu. Cubit lagi dong gitu. Kalau dapat nikmat itu justru kalau dapat celaka, sial, apes, musibah, bersyukur itu. Kenapa? Ini cara Allah mengingat dan mencintai saya. Itu sudah di level cinta itu. Tapi kita kena tsunami, Pak. Sebagian kena tsunami, ada gelombang tsunami kan, gelombang tsunami. Tsunami lebih berbahaya ternyata. Nah, rupa-rupanya cobaan yang seperti ini, ini karena Allah mencintai saya. Karena Allah mencintai Indonesia, kita sering ditimpa musibah, bencana. Itu caranya Allah itu. Nah, ridho ini sudah manis, itu sudah buahnya. Sabar itu masih pahit itu. Nanti puncaknya, kata sebagian ulama, awaqibuhu ridho itu. Ahla minal asal. Oh, nanti puncaknya ridho ya. Kalau sudah ridho, manis semua. Khairihi wa syarrihi, sudah enak semua, manis semua itu. Karena dapat musibah, tidak memandang musibah itu, tapi dipandang zat yang maha mencintai dengan mengingatkan kita. Kalau dapat nikmat, tidak fokus kepada nikmat, tapi zat yang maha memberi nikmat. Kalau ada kesempatan berzikir, itu berarti cara Allah menyebut-nyebut asmanya sendiri melalui lisan kita. Kan keren sekali. Kalau ada sempat baca Quran, bukan kita yang hebat, tapi Quran itu sendiri. Nah, cara pandang seperti ini yang mendekonstruksi itu semua, itu jalan terjal dan mendaki, al-aqobah. Maka dimulai dengan fakku raqabah. Sebahagian mufassir menerjemahkan membebaskan perbudakan. Sekarang sudah tidak ada. Maknanya membebaskan belenggu-belenggu. Tuhan-Tuhan palsu dalam diri kita. Tuhan dengan T kecil. Itu dibongkar semua itu. Hancurkan itu. Seperti keteladanan Nabi Ibrahim. Ya. Tallahil akidan asnamakum itu. Datawallah mudbirin yang begitu itu. Allahumma bisawab. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Apa perbedaan cara bertasawufnya Imam Ghazali dengan Imam Junaid? Mengapa dibatasi hanya 2 itu? Apakah ada bertasawuf yang salah atau mengikuti mutasawwifin yang salah? Ini pertanyaan dari El Fikr ya. Beda tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Junaid. Mengapa dibatasi hanya dengan 2 itu? Apa ada bertasawuf yang salah? Jadi begini. Tasawuf ini kan ihsan. Ada orang, jadi begini, kalau Imam Junaid itu tauhid dulu baru fikih baru tasawuf. Kalau Imam Ghazali tidak, fikih dulu baru tauhid baru tasawuf itu. Jadi ada yang Islam dulu baru iman baru ihsan, ada yang iman dulu baru Islam baru ihsan. Intinya tetap ihsan itu. Jadi kalau Imam Ghazali fikih, lalu ke tauhid, lalu ke akhlak. Jadi dari syariat,
akidah, akhlak atau tasawuf. Kalau Imam Junaid tidak, dari tauhid dulu, akidah dulu, baru fikih diperbaiki nanti itu, baru akhlak itu. Intinya sama, sampai ke akhlak juga, ya kan? Ada juga definisi yang memudahkan. Kalau Imam Junaid dari tauhid, Imam Ghazali dari fikih, sama saja intinya. Intinya sama saja. Nah, apakah ada tasawuf yang salah? Saya kira oknum yang salah, yang menganggap kamu apa kok sholat begitu itu? Kamu belum tasawuf kamu enggak tasawuf muka kamu itu. Saya yang tasawuf itu. Nah, biasa orang-orang yang baru belajar tasawuf biasa begitu kadang ya, bertarekat. Makanya tasawuf ini harus dibimbing oleh guru, mursyid ya, guidance, direction itu, bimbingan itu dari guru, dari mursyid. Yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Jadi, apakah ada tasawuf yang salah? Tidak. Yang menyalahkan tasawuf banyak. Terus terang saja Wahabi dan golongan yang tidak suka siapa. Nah, kalau oknum ya ada, pasti ada. Di perilaku loh ya. Mengatakan menolak filsafat. Filsafat sebagai ilmu tidak ada yang salah. Apa yang salah? Bahwa perilaku filosof ada yang A, B, itu soal lain, orangnya. Makanya ulama juga ada ulama bukan ilmunya itu, bukan. Jadi makanya dibedakan ya, bukan ilmunya, jangan ilmunya disalahkan. Ya, baca Quran, Pak, tapi untuk membunuh orang. Apa Quran yang salah? Tidak. Ya berarti orangnya dan manusianya. Saya kira demikian untuk nanya yang luar biasa tadi itu. Ini nanti kita akan ulas lebih banyak lagi ya dengan hal itu saja ya. Ya. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa pada hari yang luar biasa. Jadi begini, kalau saya mau ambil tasawuf itu dengan dari kata Mustafa tadi. Jadi Muhammad kan ya, bagaimana itu? Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Asfal Asfiya. Ya Sofwatallahi, ya kan? Itu intisari. Puncaknya, beliau itu ultimate. Nah teman-teman kalau belajar tasawuf, jangan sampai menyepelekan fikih. Jangan sampai merendahkan fikih, merendahkan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kenapa? Tasawuf itu akhlak. Seni meloloskan diri dari kepalsuan-kepalsuan hidup. Orangnya, namanya begini ya. Sama dengan, kalau Anda pakai pakaian yang bagus, seharusnya tidak menyalahkan mereka yang belum berpakaian atau pakaian yang buruk. Kalau Anda baru belajar atau sudah bisa baca Quran, jangan menyalah-nyalahkan, mengutuk, apalagi menjahanamkan mereka yang belum bisa baca Quran. Boleh jadi akhlaknya, pribadinya lebih Qurani daripada mereka yang sudah membaca Al-Quran. Bisa kan? Mungkin saja itu. Dan Allah tidak lihat itu. Tidak lihat fisik itu, tapi hati itu. Nah, jika demikian, karena fase-fase syariat, akidah, tasawuf ini satu kesatuan, rukun Islam ya. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan ini satu kesatuan disebut agama, arkanuddin. Yang 561 itu disebut arkanuddin, rukun atau pilar dalam agama. Nah, yang paling tahu itu kiai, yang paling tahu ulama. Ada orang belajar. Anak kecil ya, belajar Iqra dulu. Sembari diperkenalkan, nanti setelah 5-6 tahun diperkenalkan wujud, qidam, bako itu. Baru nanti, tapi pada saat yang sama, guru-guru kita juga mendidik akhlak. Kalau jalan pakai kaki ya, jangan pakai kepala misalnya. Masuk masjid kaki kanan, jangan tangannya yang masuk misalnya. Nah itu kan aturan-aturan yang sudah demikian rupa ya kan. Dan itu contoh ekstrimnya lah. Masa hal begitu Anda masih pertanyakan itu? Anda mikir saja sendiri gitu. Dan seterusnya dan sebagainya. Sudah ya? Ya? Kok masih ada? Oh baik. Saya akan jawab singkat saja. Samsudin. Ru'yatullah secara tasawuf. Memandang Allah itu. Ya sudah dilihat saja. Mana yang bukan Allah itu. Kalau bencana itu karena kehendak Allah.
Kalau prestasi itu juga karena Allah berkenan, Allah semua yang kelihatan itu. Allah bertajalli. Jadi tasawuf ini omnipresent, sesuatu yang hadir. Allahnya hadir di mana-mana. Tadi kita katakan bahkan yang menempuh jalan kesesatan sekalipun dia menuju Allah itu, menuju murkanya, menuju siksanya, ya kan? Bagaimana memandang Allah itu? Tasawuf ini jangan dianggap ilmu yang wow, ilmu yang biasa saja. Tujuannya yang penting gitu. Nah, itu dia. Wah, ini ilmu keren, Pak. Ilmu auto wali katanya. Belum tentu. Di sini, di Futuhat Makkiyah itu ada wali bimanzilati kafa. Ada orang baca kulhu saja jadi wali. Tanpa belajar teori tasawuf itu. Tanpa belajar teori apalah ya, yang rumit-rumit itu. Tauhid syariat kulhu saja itu udah. Wali langsung itu. Dan itu bukan kata saya, itu sahabat Nabi, Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Begitu meninggal, Nabi datang ke liang lahat, turun ke bawah Nabi itu. Sebelum itu Nabi mensolatinya. Baris pertama, kedua kosongkan. Ada 70.000 malaikat baris pertama, 70.000 malaikat baris kedua. Orang-orang bertanya, kok istimewa begini ini? Si Kuteh yang mati ini katanya. Apa kok istimewa? Lalu Nabi menjawab, orang ini zahiban wajaian, qaidan wajalisan wa qaiman yaqra'uhu surat al-Ikhlas. Orang ini datang, pergi, duduk, berdiri, berbaring, fokus, fanatik membaca surat Ikhlas. Baru Ikhlas loh ya, belum tahlil itu. Nah, jadi memandang Allah itu bisa dengan apa saja. Cara pandang, mindset. Zikir ini prestasi saya, zikir tidak. Allah ini menuntun lisan kita untuk menyebut asmanya. Jadi tidak memandang diri sendiri, tidak fokus kepada diri sendiri, tidak mengandalkan amal. Itu kan hikmah pertama itu. Tapi mengandalkan Dia, Zat yang Maha. Mau tanya tentang tasawuf ala Jawa dan adakah perbedaan antara tasawufnya orang Jawa dengan para ulama sufi? Setiap orang ini ingin melakukan, setiap orang ini punya fitrah, alam zurroh ya. Jadi zuriyahnya zur ya, alam tulang belakangnya Nabi Adam alaihissalam. Dan kita punya fitrah kita apa? Allah mengambil kita perjanjian, alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Tidak satu pun di dunia ini yang tidak dilalui para rasul. Allah sudah mengutus, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah mengutus pada setiap bangsa ada nabi. Termasuk di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Pasti ada nabi dulu itu. Namanya boleh Begawan, boleh Resi, tapi hanya beda istilah saja. Artinya para nabi itu sudah menanamkan pondasi tauhid secara zahiriyah di batin kita. Kita rindu kepada Allah itu. Itu sudah pasti itu. Hanya mungkin cara-caranya beda. Jadi ini tasawuf berdasarkan suku ya, tasawuf ala Jawa gitu. Tetap saja itu ada nuansa Islam. Kita juga tidak sedang membahas kejawen ya. Kita tidak membahas itu. Jadi yang dimaksud adalah setiap orang ini rindu kepada Tuhan. Batinnya dia tertuju kepada Tuhan. Hanya kehidupan dunia ini mengotorinya. Caranya bagaimana? Ya boleh dengan A, B, C, D, boleh dan sebagainya. Nah, kalau disebut ulama sufi ini ya tidak hanya di Arab. Dan ada yang dari Persia, ada yang dari India. Dan Mesir itu bukan Arab. Arab itu cuma Saudi sama Yaman. Ada yang dari Baghdad, banyak sekali. Imam Junaid dari Baghdad itu. Imam Ghazali bukan Arab, orang Persia itu. Kok kayak anti Arab? Bukan. Itu kalau ngomong wilayah sempit. Ilmu itu bukan berdasarkan wilayah. Sudah ini, Pak, ini ilmunya kafir ini, Pak. Ini ilmu apa? Ilmu bikin sepeda motor, ilmunya Jepang. Jepang itu nyembah matahari. Kalau gitu naik becak. Ternyata becak bikinan Inggris pertama kali. Jadi, naik apa? Terserah itu akhirnya. Delman bikinan Belanda itu. Mana yang produk Indonesia itu? Karena fanatik Indonesia misalnya. Nggak usah begitu. Jadi kalau mau belajar otomotif ya ke Jerman atau ke Jepang. Jangan ke Arab. Itu dia. Nah, itu Anda pahami poin-poin itu. Substansinya Anda tangkap itu ya. Masih ada? Mungkin yang terakhir. Iya, baik, satu lagi. Minta diulangi lagi tentang macam-macam akobah. Nanti Anda putar rekamannya.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana rabbal alamin. Semoga bertambah kecintaan kita kepada Nabi, kepada Al-Quran di bulan yang suci, bulan yang istimewa ini. Allah yafiqna ila sabilil anbiya mursalin. Allahumma fiqla komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.